mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, genggam gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hurra! Hurra! Baik, tadilah suara dari hati nurani yang keluar dari mahasiswa yang tergabung dalam beberapa kelompok Cipayung Plus Kota Palembang yang kemarin sempat unjuk rasa tepat 11 April 2022 di depan anggota DPRD. Hari ini kita mendapat suatu perbincangan yang cukup spesial karena ketika Unras kemarin beberapa kali terdapat ricuh, kemudian juga sempat dibubarkan oleh aparat keamanan. Kemudian ya kita ingin melihat langsung apa yang terjadi di balik Unras itu. Dan hari ini juga spesial, saya langsung didampingi oleh pemimpin redaksi palpres.com, Kak Iqbal. Tepuk tangan dulu Kak Iqbal. Assalamualaikum. Masih puasa Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa. Nah Kak, mungkin kita kan kemarin ya sempat kita viralkan juga Kak beberapa berita yang disiarkan Palpres terkait dengan unjuk rasa, dan hari ini kita sudah ketemu nih Kak. Iya. Dari teman-teman Cipayung. Mungkin kita kenalan dulu lah. Iya, kenalan siapa nih tamu kita hari ini? Baik, mungkin dari siapa? Kami Ricky Saputra, ya. Ketua kami Sumsel. Kami daerah Palembang. Kami Palembang. Ya, kemudian ada LMND, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Amir Iskandar, Kota Palembang. Oke, kemudian HMI Ulil Mustafa. PMII Eko dan Ami Indonesia. Farhan dan juru bicaranya sekaligus koordinator lapangan unjuk rasa kemarin, Yoga. Siap. Apa kabar, Bro? Siap. Paso, Alhamdulillah. Masih paso. Ya karena aku jenguk kemarin tuh banyak juga yang Usur. Karena menyuarakan suara rakyat tadi. Aspirasi rakyat. Ya mungkin bisa diceritain dulu nih. Tadi kan yang menginisiasi unjuk rasa 11 April kemarin, dan kemarin juga sempat 7 April ya. 7 April. Nah, dua kali unjuk rasa itu kan inisiasinya dari Cipayung Plus. Nah, mungkin bisa diceritain nih siapa yang ngomong. Cipayung itu siapa saja? Ya. Cipayung itu siapa saja? Sebenarnya sih ada kisah dari nama Cipayung itu. Di suatu jalan di Jakarta namanya Cipayung. Ada 5 organisasi kepemudaan masyarakat, yaitu HMI, PMI, GMKI, PMI, sama PMKRI. GMNI. Ya, GMNI. Jadi berselangnya waktu, kelompok OKP ini bertambah, yaitu masuklah kami, LMND dan lain-lain sebagainya gitu loh. Dalam aksi di tanggal 7 dan 11 itu sebenarnya sudah banyak konsolidasi kawan-kawan kan OKP Cipayung Plus kan, bagaimana tindakan kedepannya, sehingga akhirnya
di tanggal 7 itu belum lengkap Cipayung Kota Palembang ini untuk aksi, cuman hanya beberapa ya kan untuk aksi tanggal 7. Untuk Namun bergerak masing-masing, ya kan, kayak gitu. Seperti tanggal 7 itu untuk gerak masing-masing terlebih dahulu Iya. kan. Masing-masing Mas- organisasi. organisasi. Bukan Cipayungnya bukan. Cipayung. Tapi kita sudah ada Ada komunikasi. komunikasi. seperti itu. Akhirnya di tanggal 10, tanggal 9 itu kawan-kawan sepakat untuk bikin grup WA Cipayung Plus Kota Palembang bagaimana melihat kondisi saat ini. Akhirnya di tanggal 11 itu kami sepakat untuk turun aksi dengan tujuan titik aksi pemerintah provinsi sama pemerintah DPRD gitu loh. 2 titik ya? Ya, 2 titik. Ya, karena juga mungkin untuk membangun silaturahmi karena beberapa kesempatan momentum belum sempat bertemu. Ya. Apalagi nih momentum juga untuk kita bisa menyatukan framing bahwa hari ini bangsa tidak baik-baik saja kan seperti itu. Jadi Cipayung selain silaturahmi juga menginisiasi tanggal 11. Jadi memang inisiasi bersama-sama tetua-tetua dari Cipayung Plus itu sendiri di Kota Palembang. Siap. Gitu. Ya mungkin selain teman-teman yang hadir di studio, mungkin ada yang tidak hadir, mungkin bisa disebutin kenapa belum bisa hadir. Ada beberapa teman-teman kita ya, teman-teman kita yang memang belum bisa hadir dikarenakan ada peribadatan mereka yang harus dijalani Ya dari KMHDI. Itu ada saudara Ketua Umum IBGA, terus juga ada dari GMKI, ya. GMKI itu dari Petrus dan juga ada Penkri, Brigita, saudari Brigita. Jadi kalian ini ada 11 organisasi. Kalau yang hari ini 10 organisasi. 10 yang tergabung dulu Cipayung Plus. untuk satu framing kan. Ya kemarin yang pada waktu Unras 11 itu bisa diceritain startnya jam berapa, kemudian titik kumpulnya di mana, kemudian apa Mungkin yang ke terjadi? yoga dulu kan? Ya, apa yang terjadi pada hari itu? Bung Yoga, silakan. Jadi terkait aksi tanggal 11 itu, kawan-kawan itu sudah menyiapkan dari H-1 terkait perlengkapan dan lain sebagainya. Jadi untuk tanggal 11 itu kami ekstra menyiapkan seluruh perlengkapan. Jadi kami tidur itu sangat kurang. Jadi ketua-ketua iya kami sahur bareng segala macam. Jadi tidur setengah 6. Jadi jam 8 itu sudah kumpul di tempat titik kumpul kan. Jadi Titik kumpul di mana? di Secret HMI. Oh, Di Radial. Radial. Kawan-kawan itu sudah berkumpul dari jam 8 pagi sudah berkumpul. Nah, mungkin orang Palembang ya, orang Palembang jadi ngaret lah itu. Jadi jam 10 sekitar jam 10 sampai jam setengah 11 lah, itu kita baru bergerak ke Pemprov. Jadi kita bergerak ke Pemprov, di situ kita bertemu lagi dengan jaring-jaring kawan-kawan berduri. Kawat berduri. Disambut dengan kawan-kawan berduri gitu. Jadi dengan antusiasme dari kawan-kawan, jadi nggak maulah istilahnya ditemui gubernur di belakang kawan. Jadi kami kawan-kawan berinisiatif untuk membuka jaring tersebut atau kawat tersebut. Oh dibuka ya? Dibuka kami. Lagi. Luka banyak yang luka kawan-kawan. Kami tarik kan. Harusnya pakai sarung tangan. Seharusnya harus siapkan kan. Kami tidak tahu disambut itu. Iya. Iya, kami tidak tahu kalau Udah disambut. ada intel teman-teman ya. Hah? Nggak ada yang survei dulu ya. Iya. Kalau itu tahu aja deh. Maksudnya kan. Jadi setelah itu kita tidak ada bentrok ya dengan kepolisian. Waktu itu Iya. langsung ketemu dengan langsung ketemu. Pengamanan polisi ada ya? Ada tetap. Ada tetap. Tapi tidak terlalu Satpol PP. tapi tidak ada bentrok sama Oh waktu sekali. itu bertemu dengan Pak Gubernur ya langsung. Langsung bertemu. Langsung menyambut beliau. Kemudian setelah itu bergerak ke DPRD. Ya kami agak Menyampaikan dulu menyampaikan. Iya. Gimana tuntutan. respon Pak Gubernur waktu itu? Oh sangat baik. Beliau sangat merespon dengan baik dan antusias. Jadi mereka mendukung segala apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan Cipayung Plus. Jadi setelah dari gubernur kita stop dulu di situ. Jadi kita mencari momen bagaimana ketika kita masuk DPR di Sumsel itu kita istilahnya disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang ada di sana. Kan sudah ada yang duluan kan? Sudah ada yang dari duluan. rombongan BEM ya. Ya kawan-kawan BEM. Terus? Kami 1 jam ya, mungkin sekitar 1 jam. 1 jam untuk Sholat dulu. Sholat. briefing,
dan juga komunikasi yang di lapangan kan. Jadi biar jangan sampai ada gesekan ketika bertemu di satu titik di DPRD itu ya, di Panglima itu. Lanjut Pak. Padahal tuntutan kalian kan sama dengan BEM juga sama. Sama. Tapi yang membedakan kami itu Ada surat. ada yang kami sorot itu beberapa menteri. Jadi kami itu meminta presiden mencopot beberapa menteri yang terlibat dengan isu atau dukungan tentang 3 periode. Nah, atau kita penundaan pemilu. sebelum ke isi mungkin ke alur dulu, alur unjuk rasa dulu. Setelah ketemu dengan gubernur, kemudian langsung bergerak ke DPRD. Tadi sempat istirahat dulu. Istirahat dulu, sholat. Masih ingat sholat bro? Masih ingat. Walaupun pas di Batam. Oke, di DPR. Di DPR. Jadi ketika kita sudah dari istirahat dari Pemprov, kita melaju ke DPRD. Jadi pas kita ke sana itu sangat antusias kawan-kawan yang berada di sana menyambut dari Cipayung Plus. Oh, siap. Karena gerakan atau aliansi Cipayung Plus Kota Palembang ini sangat ditunggu. Iya, terkenal solid gitu ya. Terkenal sangat solid. Jadi ketika kita di sana kita meriah. Jadi kawan-kawan itu langsung menyanyikan yel selamat datang katanya kan Cipayung Plus. Jadi kita pun yang disambut sangat antusias, lebih antusias gitu kan. Jadi merinding nggak? Wah itu Bahkan langsung nak nge-post. iya. Hura-hura. Hura-hura kali. Tapi tidak ada petasan ya. Kita sudah main. Terus Jadi kita stop di lampu merah itu ya. Kita berkumpul. itu stop karena lampu merah ya? Emang enggak. Bukan. Jadi kami tuh apa ya? Semacam melatih yel-yel. Itu juga melatih yel-yel. Membakar semangat. Berdinamika dengan kawan-kawan yang Kenapa lain. mesti dibakar? Padahal kan sudah panas. Jam 2 ya posisinya. Ya sekitar jam 2 itu. Jam 2:30 itu. Dan sempat dibubarkan oleh anggota polisi. Oh belum, itu belum. Jadi nyampe dulu ke depan kantor gubernur, kami kecewa sebenarnya. Ada lagi kawat. Lagi kawat. Lagi-lagi kawan. Lagi kawat. Cuman kali ini nggak bisa ditagih ya. Oh, lebih kuat ya? Lebih kuat. Jadi agak sedikit ada gesekan-gesekan kan, ada beberapa kawan yang masih antusias untuk bongkar gitu loh. Tapi ya tidak memungkinkan untuk dibongkar kan, makanya kalian ya? nggak bawa tang. Nggak batang. Karena sudah luka duluan di Pemprov tadi kan. Saya luka lagi kan. Terus sempat terjadi adu argumen kan, argumen dengan Kepala DPRD. kepala DPRD untuk bisa membuka dan aparat pengamanan. Jadi Mengizinkan kami untuk masuk. bisa mengizinkan masuk, kalaupun tidak mengizinkan kami ada seremoni juga untuk bawa keranda. Jadi bawa keranda, di situ tertuliskan matinya demokrasi Indonesia. Jadi kita wujud daripada penyesalan terhadap bangsa, itu kita pengen membakar keranda tersebut. Oh, artinya ini awal mula dari sempat bentrok itu karena adanya kawat tadi. Ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama kali. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua tadi mengenai bakar tadi. Bakar keranda tadi. Keranda. Itu karena kawat kan? Karena kalian mau masuk tidak boleh kan? Tidak boleh. Makanya kalian bakar apa? Keranda di jalan itu Sebagai simbol perlawanan. sebagai simbol perlawanan. Harusnya kawan itu yang dibakar. Salah, fasilitas negara. Itu yang menjadi pertimbangan. Negara benar. Susah pula. Terus Kena undang-undang kamu. selanjutnya setelah kalian bakar keranda itu, Kita ini dulu tidak boleh membakar karena Jadi sebelum dibakar itu kan jadi terjadi percekcokan sama aparat keamanan bahwasanya tidak boleh ada bakar-bakaran. Jadi kawan-kawan berinisiatif untuk melakukan apa semacam order. Jadi melindungi, mengelilingi keranda. Susah kami buatnya Pak. Ya di sini kan ini ada di sini kami Border itu seperti apa coba? Bodoh ya, kayak gini. Nah. gini ya, kayak tangan. benteng lah. Kuat kita bersama. Iya. Tapi di belakangan Polisi. iya aparat keamanan dorong-dorong kan. Di situ
setelah Mungkin dia pengen ikut border juga mungkin. Kan dia dorong. Kalau enggak dengan ikut bakar ya. Ya, kita Tapi bakar sempat, bareng. alhamdulillah sempat terbakar. gitu. sempat terbakar, sempat menyala apinya. Nyala. Sudah nyala, kita dilempar apa ya? Bom asap. Bom asap. Oh, Mas. Jadi kawan-kawan mikirnya itu gas air mata. Keranda itu mau ditarik, Iya. kita nggak perbolehkan kan sudah Iya. Kebakar karena takut kena massa aksi juga. Jadi kita tidak bolehkan langsung dilempar bom asap tadi. Kawan-kawan yang lain. Otomatis bubar. Kawan-kawan mengira itu gas air mata. Aku. Oh ini ya, oh ini ya. Ya ini itu. Oh ini mungkin keranda ya, nih? Yang putih-putih ini. Keranda Nah, ya, itu itu. banner-banner. Oh, banner itu. Keranda Di belakang, lagi. di belakang. Di sini dia di belakang. Oh ini kamu ya? Iya. Jaga, ya? Iya. Ini? Iya, enggak. Ini kawan Zulfa. Nah yang lain kemana nih? Di belakang juga. Nah, kita di depan pagar. Oh, di depan pagar. Iya, paling depan kan. Oh paling depan. Bagus. Nah, terus smart bubar. Nah, Setelah dibom asap, bubar. Kemudian Kita dekatkan lagi mobil komando untuk satu komando kembali kan. kumpulkan Merapatkan lagi. kawan-kawan kan. Ternyata kita di prank, itu bukan Gas air mata. gas air mata, tapi bom asap. oh bom asap. Itu sudah sesak sekali itu kan. Apalagi asap. gas air mata kan. Jadi itu bom asap. Jadi kawan-kawan sempat melempar melempar batu. batu, botol. Batu nggak ada sih batu. Oh, enggak ada batu, botol ya, botol. Botol. Dan melempar senyum. Tapi bisa diantisipasi sih. Oh itu ya. Tidak terlalu jadi bisa kita kumpulkan lagi. Nah di situ setelah itu kita melakukan orasi-orasi dari kawan-kawan itu. Jadi kita melakukan orasi-orasi beberapa. Jadi kawan-kawan itu sempat kumpul lagi dan satu suara lagi. Kawan-kawan massa. Jadi nah setelah itu baru kita didatangi ya. Nggak lama kemudian ketua DPRD Ya, berdialog. Oh, ada dialog berarti di sini. Ya, ada Bu dialog. Anita sama Ibu Anita. Iya sama Bu Anita. Menyampaikan tuntutan-tuntutan ya. Setelah itu sempat ada deadlock juga sih sebenarnya Aku dengan juga sama Bu Deadlock. Anita. ya deadlock juga sama Bu Anita karena kan memang kami tuh sebenarnya niat kami baik menyampaikan aspirasi baik kan kok dihalangin dengan kawat itu tadi. loh. Oh, jadi kalian tuh masih bersikeras kawat Iya. itu dibuka. Dibuka. Iya. Karena kan gini kan prinsip kami kan gedung DPRD provinsi itu kan milik rakyat, dibiayai oleh pajak ya kan. Dan kami juga nggak mungkin loh barbar kan, nggak mungkin aneh-aneh ya kan. Kami istilah tuh sambut lah dengan baik, nggak mesti dia harus ada di kawat seperti itu. Kenapa ada kawan antara kita? Iya gitu loh. Jadi jurang pemisah kan. Iya. Jadi kan Tadi tetap waktu itu DPR enggak mau bukain. nggak mau. Terus Nggak mau. ngalah kamu. Akhirnya Belum ngalah. itu sangat lama jenjang Masih waktunya alur ya? lama. Karena sebagian masa aksi Menginginkan dibuka. dibuka Nah, kita kawan. malahan kita juga memikirkan sebagian dari kawan-kawan aspirasinya juga dan kita juga ada beberapa sampaian karena bentuknya puasa takutnya masa aksi juga kelelahan kan kita juga memikirkan di situ jadi sebab akibatnya kan Kontradiksi lah jadinya. Ada yang istilah ingin cepat-cepat selesai, tuntutan kita diterima, ada juga yang ingin dibuka. Nah itu jadi jenjang waktunya agak emang lumayan menguras tenaga lah. Tapi tapi intinya mayoritas dari masa aksi pengen dibuka. Akhirnya deadlock dan Bunda Bu Anita langsung keluar masuk lagi gitu loh ke Habis dialog gitu ya? Ya. Tuntutan sudah disampaikan sama Tapi Bu tuntutan Anita? sudah disampaikan. sudah disampaikan Poin. Dan juga sudah disampaikan di DPR RI katanya. Oh gitu ya. Iya. tapi kita pengen ada tindak lanjut karena kemarin belum sempat kita melihat ditandatangani dan lain sebagainya makanya kita sempat meminta kita kembali. untuk Ya, kita melihat dengar di video rekaman live kita, teman-teman teriak metra itu ngapain tuh metra? Materai ya. Materai. Jadi gini, sebelum kami aksi itu kan kami sudah menyiapkan surat pernyataan dari Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang gubernur sudah ditandatangan Sudah. di atas metra. Ya, yang isinya bahwa baik Gubernur sama Ibunda bersama rakyat untuk menstabilkan harga bahan pokok gitu loh. Stabilan ekonomi. Ya, stabilan ekonomi. Itu isu besar ya. Untuk di daerah Sumatera Selatan gitu loh. Padahal kalau kawat itu dibuka nggak mungkin bisa nggak mungkin chaos kan, seperti kami di kantor gubernur kan kondusif. Langsung Nah, disambut. kalau di luar kan udah kayak gitu.
Sebenarnya kami cuma pengen berdialog. Dialog langsung Iya, ya. langsung. Karena Tanpa kawat di- tadi biang, ya. biangnya kawat tadi Iya. kawat. Ini masalahnya. Iya. Makanya sempat ricu chaos tadi kan. Ketimbang kawan mending virtual Zoom ya. Kayak akrab kita sudah sama kawan. Boleh lah tuh dibawa ke rumah. Selalu menemani setiap Iya. unjuk rasa. Salam untuk kawan. Jadi kalau unjuk rasa, teman lama nih. Itu bagus tuh. Kalau gigi itu bagus. Makanya pasca dari aksi kemarin kan kami mau minta lagi surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Bu Anita. Sekarang kita Oh, jadi surat itu sudah diambil Bu Anita? Iya. Dan tidak dikembalikan ke teman. Iya, nggak sempet, Makanya karena mau- antusias ya. Makanya kita ambil lagi, mau kita ambil. Jadi tadi apa? Kestabilan ekonomi, apalagi nih ya? Tuntutan teman-teman dari Cipayung Plus apa lagi? Yang pertama itu mengenai penundaan pemilu dan tolak 3 periode. Itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai bahan apa? Bahan pokok. PPN ya yang naik sekarang. 11%. Ya, Pertamax. Naiknya Pertamax kan. Dan yang kemudian itu mengenai menteri. Kami itu jadi membedakan dengan apa yang jadi tuntutan kawan-kawan. Ya, kami Cipayung Plus itu ingin Plusnya di situ ya, plusnya. Ya, enggak. Bukan itu plus ya. Ini bukan yang plus jadi pembeda. Ciri Pembeda. yang membeda. Apa itu? Jadi kita Beda isu. beda isu. Jadi kita ingin Sorot ke 3 menteri itu yang Menteri yang berstatement untuk 3 periode. Iya. Itu yang membuat jadi kerisuan Polemik yang yang ada di mahasiswa pemuda. Oh jadi kalian salah satu tuntutan kalian itu ingin menurunkan 3 menteri itu ya? copot. Mencopot. Reshuffle. Karena merekomendasikan bahkan menyuarakan untuk bisa dukungan 3 periode itu. 3 menteri ini. 3 menteri ini. 3 menteri 3 periode. Uang 3 berapa? Yang menjadi polemik. Polemik ini. Sampai sekarang ya. Siapa ya itu 3 menteri itu? Belum ya, belum. Begini share O ya. Inisial O 1 O. Iya. Oh 3 oh 3 oknum 3. Jadi Oh, 3 siapa O. ya? 3 O. 3 oh 3 oknum. Jadi menteri yang merasa 3 O nih bakal pengganti kalian. Bisa jadi judul di YouTube. Siapakah 3 menteri? Oh, itu. Tuntutan 1 itu kemudian Itu ketawa-ketawa di sini. Ngetawain 3 menteri dia keringat dingin. Wah, bakal copot nih kita. Kemudian terkait dengan kriminalisasi. IKN dulu. Kriminalisasi dulu, kriminalisasi terhadap aktivis. Oh, gitu. Itu yang kita prihatinkan kan. Oh, kemarin ada yang sempat diamankan ya dari itu? Sempat. Ada berapa orang? Kalau dari PMI itu 1 orang. Itu kalau Yang dari ditangkap. HMI Hampir ketangkap. hampir semua. Kalau HMI ada 5 orang. Lebih banyak HMI ya ditangkap. Mungkin lebih nakal ya. itu karena itu orang aktua apa dia? Bukan aktua, intelektual. Karena itu. Aktor intelektualnya di HMI. Nah, sebenarnya sama-sama semua. Apesnya aja. Oke. Tapi alhamdulillah setelah negosiasi kawan-kawan sudah dilepas. Karena kita memang sebelum membubarkan diri ada komitmen aparat keamanan untuk pokoknya kita akan bubar aksi ketika Masa aksi Kami dibebaskan. dibebaskan. Jangan dibebaskan tanpa luka-luka ya. ada yang luka-luka. Luka dalam lah. Luka dalam. Nah, makanya yang kita sesalkan nanti kan. Iya. Nah, Ada satu lagi isu yang mesti kami angkat, ya kan, permasalahan pemindahan ibu kota negara, IKN. Karena kan pasca pandemi COVID-19 kan negara itu anjlok, hutang kan melimpah kan. Tapi kan kebijakan pemerintah malah pemindahan ibu kota, itu yang menjadi polemik. Harusnya kan bangun dulu perekonomian, ya kan, di Nusantara, nanti dulu untuk permasalahan pemindahan ibu kota. Itu menjadi salah satu poin tuntutan kami. Kaji kembali undang-undang IKN ibu kota negara. Sangat disayangkan ya. Sayangkan. Kita lagi susah-susah. Negara ya. Sampai 7.000 triliun loh utang. Siapa nak maju belum. 10. Sama lagi ini
isu agraria yang kami angkat. Iya kan, karena di Sumatera Selatan ini kan belum satu pun konflik agraria terselesaikan. Padahal ada 9 konflik di Sumatera Selatan ini permasalahan dengan lahan yang belum terselesaikan. Corporation gitu loh. Itu salah satu yang kami angkat juga di isu kami di tanggal 11 itu. Baik. Oke, yang ditangkap tadi ada berapa orang, Dek? Totalnya? MI 5, PMI 1 6 ya. 2 elemennya 2. 7, 8 sudah. 8. Itu yang tersorot di video ya. Ada kawan-kawan lain sih sebenarnya. sebenarnya yang Banyak. tidak Iya, terekspos. Mereka ditangkap kenapa? Diamankan karena Terduga. terduga ini Provokator. provokator. Ada kan yang ini loh katanya kan. Iya. Padahal otak-otaknya ini otak-otaknya. Kenapa yang tadi? Padahal cuma ikut teriak-teriak aja. Tapi aman, tidak ada masalah. Aman, setelah aman, setelah alhamdulillah, keluar setelah dibebaskan tidak Tapi ada ada masalah. sedikit represif itu yang Iya, kita sangat disayangkan kan. Yang sampai disayat-sayat itu ya. seret. Disayat. Iya, di ada. biting kan itu kan. Ada satu kader juga yang bajunya sobek sampai kemana-mana gitu. Ganti itu baju. Kan mau jadi orang lagi. Ada elemen itu sampai Gobek-gobek itu. Kalau ada kami ada? Nggak ada. Kami memang cepet ya. Bisa Masih. tahu trik gimana aman gitu. Buktinya Zulfa nggak ada di sini. lagi-lagi lupa ya. Nggak bercanda Zulfa nggak mau. Oke, sekarang aspirasi sudah kalian tersampaikan nih ke gubernur, ke DPR untuk memfollow up nih. Ya, Mungkin apa yang ada akan tindak kita lanjutnya? lakuin? Nah, Ya, sebenarnya sudah kami lakukan. Semalam kan sudah kami konferensi pers kan terkait aksi di tanggal 11 itu kan banyak yang kami sayangkan. Kami kecewa dengan tindakan represif anggota kan. Makanya semalam kami konferensi pers untuk bagaimana tindakan kami ke depannya. Pertama, kami menyayangkan tindak represif dari anggota oknum ya, oknum kepolisian. Kedua juga kami Ada opini juga. Oh ya, opini opini. terkait adanya penyusup. Di berita itu kan di berita Di framing. di framingnya ada penyusup. Nah, sedangkan ditampilkan di foto itu ada kader, ada anggota dari Cipayung seperti itu. bukan penyusup Nah, gitu bukan loh. penyusup. Tapi opini yang dibangun penyusup gitu loh. Dan yang ketiga juga kita menyayangkan tindakan kampus yang mencoba mengintervensi mahasiswanya untuk Itu salah satu. dilarang aksi ya yang mencederai atas nama kampus. Iya kan? Kampus mana? Iya. Salah satu kampus ternama lah. Lembang kuning lah kalau Iya gitu. Oh, yang berada gimana itu ya? yang berada di kawasan bukit. Bunga kan. Di Indralaya ada juga. Ada juga. Kita sayangkan bagaimana sekarang ini kan dikampanyekan kampus merdeka loh, ya kan? Di mana merdekanya ketika aspirasi itu diintervensi dengan hal seperti itu. Mencerdai ini hak berbicara. Padahal kan kebebasan menyampaikan aspirasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Ya kan? Harusnya sudah ada legal standingnya tuh. Udah jelas. Nggak jelas. Oke, tadi tuntutan pertama tadi kan Tentang pemilu. 3 periode Ya, jabatan dan kemarin itu ada pelantikan Bawaslu ya. Nah, KPU ya kan. Nah itu kan ya secara otomatis menutup lah. ya Mengubur. tuntutan kalian itu kan. Nah seperti apa, ada tanggapan? Itu mungkinan seperti gayung bersambut ya. Jadi kita nuntut tiba-tiba langsung pelantikan. Jadi kami meresponnya dengan baik lah. Istilahnya artinya apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan bisa tersampaikan dan bisa direalisasikan. Tapi itu perlu desakan karena dari pihak pemerintah pusat pun hari Minggu rapat kan biasanya Minggu itu libur. Nah itu kan yang tanda kutip lah, tanda kutip kan. Nah, jadi kita jadi pressernya bahwa kita menyuarakan itu alhamdulillah bisa. Menutup poin pertama, kemudian yang 3 oknum menteri tadi menutup juga secara otomatis. Kalau itu secara otomatis tetap kita dorong untuk di cross check kan, di cross check memang kalau memang betul untuk menyuarakan untuk mendukung 3 periode itu
ya sudah seharusnya, sudah sepantasnya dicopot karena inkonstitusi tadi gitu. Dan juga sih sebenarnya apa ya, itu kan menjadi isu polemik gawe karena 3 periode itu kan 3 menteri. Gara-gara 3 menteri itu lah. Jadi polemik ya. Seru. Memang siru. Coba kalau dia ngomong 3 periode, tidak mungkin dari aksi dah. Iya, betul. Tapi ada satu Yang yang penting Pak, bahan pokok. Harga bahan pokok tuh di lapangan sudah tinggi banget. Seperti yang menonjol tuh minyak goreng. Ya kan? Kami sering diskusi dengan pedagang kaki lima kan, gorengan. Karena teman-teman mahasiswa ini penyuka gorengan. Ya, itu salah satunya. Makanya sering diskusi kan. Iya benar-benar. Sampai satu gorengan 1.500 loh. Biasanya itu 3.000, 2.003 kan. Kalau nggak nambah harga, gorengannya kecil. Sekarang 1.500, biasanya 3.000. 2.000. Kalau yang kecil itu tetap 3.000 gorengan. 3.000. Tapi kecil. Tapi kecil. Alhamdulillah. Sakit mau. Padahal modal rapat itu adalah gorengan dan kopi kan. Ayo. Itu yang Akhirnya kopi naik pula dah. itulah makanya kami mengawal kan kebijakan dari Pemprov, kebijakan dari DPRD bagaimana untuk harga pokok, bahan pokok ini dan menstabilkan stok barang yang ada di pasar gitu loh. Karena kalau BBM tadi kan mahasiswa ini sering pulang pakai travel biasanya kan. Nah itu naik juga. Berdampak. Heeh. Ojek online berdampak. Travel biasanya. Travel ke dusun kan. Tahu. Sudah tahu harganya berapa? Kalau di kita awalnya 100 jadi 130 sekarang. Berdampak. Dampak. Sejar pun 30.000. Iya. Lumayan itu. Apalagi pas lebaran naik lagi, nambah lagi tuh lebaran. Bisa-bisa 200 itu. Langsung lebaran lewat ini ada WA. Video call ya. Oke, sama lagi Bang. Terasa, woy. Tidak terasa panjang kita sudah ngobrol. Ya, aku tuh udah galak ngomong. Aku tunggu aksi berikutnya galak. Oke. Pakai aksi mereka kita provokator. Tapi memang ada wacana. Nah, berarti bukan provokator. Ada wacana sudah. Memang ada wacana Cuma nanya Pak ya aku tuh. memang ada wacana ketika harga tidak stabil kami akan turun aksi lagi. Karena yang penting di daerah ini harga stabil dulu. Bahkan dari konversi pers kami itu 2 kali 24 jam. Iya. Jadi ketika Dari semalam. dari tadi malam. Semalam. Kami akan aksi lagi. Aksi dan masif. Ya hari Minggu. Iya. Kate wong kalau Minggu. Ngasih surat pemberitahuan dulu. Oh iya. Bukan langsung turun-turun. Coba kamu tuh konsep aksi virtual. Bingung gitu. Jadi kawannya juga virtual. Bingung. Orasi di mood itu. Semua sama kirim-kirim. Di penasaran itu. Nego di booster itu ya. Nah, mirip salah satu DPR ya. Oke. Lagi ngobrol di mood. Oke, makasih banyak kawan-kawan teman-teman Jepang Plus ya. Ya kita berharap suara-suara mereka inilah yang nantinya bisa ngerubah dari kezaliman pemimpin kita kayak. Amin. Karena kalau kebijakan yang tidak berpihak. Tidak kebijakan yang berpihak, betul. Karena tanpa suara mahasiswa ini sulit kan. Ya. 98 turun karena mahasiswa. Ya. Seluruh mahasiswa dari Dan seluruh mahasiswa. Belanda juga turun mahasiswa. Mahasiswa. Tidak jago, Belanda bertumbuh muda Belanda. Belanda mahasiswa ya. Mudah. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak kehadiran di Palpres Official. Ya. Kita tunggulah kayak inovasi yang lain untuk istilahnya itu kembali ke koridor kebijakan pemerintah yang benar seperti itu. Oke, baik saya Trisno Rusli dan Saya Iqbal. pamit undur, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cipayung Plus.